Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Lutfiatu Zara Al-Maharani dari Psikologi Islam 4B. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Nurhida Rahmaya Wibowo MA. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori belajar menurut Skinner. Mari kita simak. Halo, saya asisten Lutfia. Di sini kita akan membahas mengenai teori belajar dari B.F. Skinner. Oke, perkenalan dulu yuk sama B.F. Skinner. Nah, jadi B.F. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania. Nah, pendidikan B.F. Skinner sendiri ada di Hamilton College, lalu psikologi di Harvard. Nah, kontribusi utama dari B.F. Skinner sendiri ada pengkondisian operan. Kemudian, penemuan dari B.F. Skinner ada Skinner Box, perekam kumulatif, dan jadwal penguatan. Nah, karir B.F. Skinner sendiri adalah mengajar di Minnesota, Indiana, dan juga Harvard. Kemudian, inovasi dari B.F. Skinner ada mesin pengajaran. Untuk selanjutnya, karya dari B.F. Skinner ada Science and Human Behavior dan Verbal Behavior. Nah, B.F. Skinner sendiri ini wafat pada tahun 1990. Nah, pengaruh B.F. Skinner ini yaitu pemikirannya masih relevan hingga saat kini. Oke, saatnya masuk ke pembahasan. Jadi, yang pertama ada pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik ini pertama kali dikenalkan oleh Ivan Pavlov, bukan Skinner. Namun, penting sebagai landasan bagi teori Skinner, di mana stimulus netral dapat menimbulkan respons setelah dipasangkan berulang dengan stimulus alami. Belajar dianggap pasif karena respons muncul akibat rangsangan dari luar. Nah, Pavlov sendiri menekankan pentingnya stimulus yang dapat diamati seperti dalam eksperimennya pada anjing yang akhirnya mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bel karena terbiasa dikaitkan dengan makanan. Masuk ke dua hukum utama dari pengkondisian klasik. Yang pertama ada hukum pembiasaan. Nah, di sini jika dua stimulus diberikan rangsangan yang bersamaan, misalnya bel ini sebagai stimulus netral dan makanan sebagai penguat, lama-kelamaan bel saja bisa menimbulkan respons, yaitu air liur. Sebagai contoh, anjing mengeluarkan air liur hanya karena mendengar suara bel, karena suara bel tadi sering diberikan bersamaan dengan makanan. Nah, untuk hukum utama yang kedua yaitu ada hukum pemusnahan. Di sini, jika stimulus netral terus diberikan tanpa penguat, respons akan melemah. Contoh, jika bel dibunyikan terus tanpa makanan, anjing tidak lagi mengeluarkan air liur seperti contoh pada yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pengkondisian operan. Jadi, teori pengkondisian operan ini dikembangkan oleh B.F. Skinner sendiri, seorang tokoh utama behaviorisme. Nah, pengkondisian operan menekankan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui konsekuensi. Jika suatu perilaku diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan atau penguat, maka perilaku tersebut cenderung diulang. Sebaliknya, jika diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan, maka perilaku akan berhenti. Di sini, Skinner menekankan pentingnya penguat negatif yang berbeda dengan hukuman. Penguat negatif menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan agar perilaku makin kuat. Sementara itu, hukuman bertujuan menghentikan perilaku dan kadang bisa menghambat munculnya respons positif. Nah, untuk selanjutnya, menurut Skinner dalam Zaini 2022, proses belajar melibatkan 3 hal. Yang pertama, kesempatan terjadinya peristiwa yang memunculkan respons belajar. Nah, yang kedua sendiri ada respons dari si pelajar, dan yang terakhir ada konsekuensi setelah respons. Ini bisa berupa hadiah, teguran, ataupun hukuman. Oke, selanjutnya Skinner juga membedakan dua jenis respons.
Yang pertama, respon dan respons atau respon refleksif. Nah, ini merupakan respons otomatis terhadap rangsangan tertentu. Contoh, makanan menyebabkan air liur keluar, stimulus muncul sebelum respons. Dan yang kedua ada operan respons atau respons instrumental. Nah, di sini respons yang diperkuat oleh stimulus yang muncul setelah perilaku. Contoh, seseorang belajar lalu diberi hadiah. Nah, karena itu ia makin semangat belajar. Oke, memasuki materi yang selanjutnya ada kepribadian menurut B.F. Skinner. Nah, menurut Skinner, kepribadian bukanlah sesuatu yang bawaan atau bersifat internal, akan tetapi terbentuk dari pola-pola perilaku yang dikondisikan melalui penguatan dan juga hukuman. Ia menolak konsep kepribadian tradisional dan lebih memilih pendekatan behavioristik yang radikal, di mana interaksi dengan lingkungan membentuk seluruh perilaku manusia, termasuk kepribadian. Kepribadian tidak sehat, menurut Skinner, muncul akibat pengkondisian yang maladaptif. Sebagai contoh, ada seorang anak yang hanya mendapat perhatian saat menangis atau berteriak. Ia akan belajar bahwa perilaku agresif efektif untuk menarik perhatian. Nah, pola ini bisa berkembang menjadi perilaku manipulatif saat dia dewasa. Skinner sendiri menekankan bahwa masalah kepribadian bukan karena kerusakan dalam diri, akan tetapi karena lingkungan yang tidak mendukung perkembangan perilaku adaptif. Dengan mengubah lingkungan dan sistem penguatannya, perilaku bisa dibentuk ulang. Nah, untuk selanjutnya ada kepribadian tidak sehat menurut Skinner. Untuk karakteristiknya sendiri ada yang pertama, hanya termotivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, ada perilaku negatif seperti marah atau manipulatif justru diperkuat. Selanjutnya yang ketiga ada kurang fleksibel, yaitu terpaku pada pola lama. Dan yang terakhir ada minim penguatan positif sehingga perilaku baik tidak berkembang. Sebagai contoh, ada siswa yang sering dimarahi tapi jarang dipuji, bisa tumbuh jadi pribadi pasif, cemas, atau perfeksionis. Nah, untuk implikasinya sendiri, lingkungan perlu memberi penguatan positif secara konsisten untuk membentuk kepribadian yang lebih sehat. Kemudian di sini ada kritik terhadap teori Skinner. Yang pertama ada mengabaikan proses kognitif, yaitu tidak memperhitungkan antara pikiran, perasaan, dan juga motivasi. Yang kedua ada reduksionisme, yaitu manusia dianggap seperti mesin yang hanya merespons lingkungan. Selanjutnya ada isu etis, yaitu berpotensi memanipulasi manusia jika prinsip penguatan digunakan secara berlebihan. Dan yang terakhir ada kurang cocok untuk perilaku kompleks karena tidak efektif untuk menjelaskan kreativitas atau pemecahan masalah. Yeay, sudah selesai. Asyik bukan belajar bersama? Nah, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai teori belajar dari B.F. Skinner yang menekankan pada penguatan dan konsekuensi. Nah, menurut Skinner, perilaku dapat dibentuk dan dimodifikasi dari pengalaman. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua mengenai kepribadian yang dapat berkembang melalui proses belajar. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.